Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student, how are you today? I do hope all of you still in good condition with your family and getting closer to our Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Okay, my beloved student, welcome to English class. Before we start our activities today, let's say Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. And my beloved student, before we start our lesson, let's say our prayers. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Mem akan menampilkan daftar isi terlebih dahulu. Apa-apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Okay, the first is lesson title. The second is learning purposes. The third is things in the classroom. And the fourth is article A and AN. And the last is individual assignment. Nah, itulah tadi daftar isi yang telah Mem sebutkan. Sekarang kita pindah ke slide berikutnya. Okay, my beloved student, chapter 4. This is chapter 4 and the title is This is my work. We will learn to state things, animals, and public place around us. Kita akan mempelajari bagaimana menyebutkan benda, hewan, nama-nama benda, nama-nama hewan, dan nama-nama tempat umum di sekitar kita. Tapi kali ini kita akan mempelajari tentang things in our classroom, benda-benda di dalam kelas. So, my beloved student, today we are going to learn things in the classroom. Nah, dan submateri kita pada hari ini ialah artikel A dan AN. Yeah, so my beloved student, for more detailed information, let's check it out. Okay, learning purposes. The first is peserta didik dapat melakukan komunikasi lisan dan tulis untuk bertanya dan memberitahu nama dan jumlah benda di ruang kelas sesuai dengan konteks penggunaannya. The third is peserta didik dapat menyusun komunikasi lisan dan tulis untuk bertanya dan memberitahu nama dan jumlah benda di ruang kelas dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. The third is peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan perhatian kepada orang lain dalam bertanya dan memberikan informasi mengenai nama dan jumlah benda di ruang kelas. Okay, my beloved student, that was learning purposes. Nah, anak-anakku sekalian, this is things in the classroom. Anak-anakku sekalian, my beloved students, you may open your book in page 60.
You may open your book in page 60. Kamu boleh membuka bukumu pada halaman 60. Nah, di situ kalian bisa melihat nama-nama dan gambar benda-benda di ruang kelas kita. Ya, anak-anakku sekalian. Oke, kita mulai ya. Let's start. Read the names of things in the classroom. Anak-anakku sekalian, mari kita memulai membaca nama-nama benda di ruang kelas. Ya, anak-anakku sekalian, memang mengharapkan kita mengucapkan nama-nama benda dengan lantang, jelas, dan benar. Ya, silakan diperhatikan baik-baik ya. Kita mulai dari number 1. A globe. A globe. A clock. A clock. A picture. A picture. A bird. A bird. A door. A door. A window. A window. An air conditioner. An air conditioner. A wall. A wall. A floor. A floor. A chair. A chair. A desk. A desk. A table. A table. A book. A book. A cupboard. A cupboard. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi nama-nama benda di ruang kelas. Nah, mari kita baca dengan artinya ya. A globe. A globe. Sebuah bola dunia. A clock. A clock. Sebuah jam dinding. A picture. A picture. Sebuah gambar atau lukisan. A bird. A bird. Sebuah papan tulis. A door. A door. Sebuah pintu. A window. A window. Sebuah jendela. An air conditioner. An air conditioner. Sebuah pendingin ruangan atau AC. A wall. A wall. Dinding. A floor. A floor. Lantai. A chair. A chair. Sebuah kursi. A desk. A desk. Sebuah meja belajar. A table. A table. Sebuah meja. A book. A book. Sebuah buku. A cupboard. A cupboard. Sebuah lemari. Ya, anak-anakku sekalian, silakan diulang-ulang di rumahnya ya, dan menghafalkan nama-nama benda di ruang kelas beserta artinya. Ya. Oke, kita menuju ke slide berikutnya. Ya, anak-anakku sekalian, setelah kita membaca, mengucapkan nama-nama benda di dalam ruangan beserta artinya, nah, kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang artikel. Artikel a and an.
artikel a dan an. Ya. Nah, artikel itu yang mana ya? Nah, sekarang diperhatikan gambar di sebelah kiri. Nah, di sini sebelum kata globe ada huruf ya, A. Nah, setelah kita membacanya jadi a globe. Nah, inilah yang dinamakan artikel. Nah, sama seperti ini, an yang ini yang an air conditioner. Nah, ini ada huruf a dan n sebelum kata air conditioner. Nah, inilah yang dimaksud dengan artikel. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita baca pengertian dari artikel a dan an di kotak sebelah kanan. Apa arti kata a dan an? A dan an merupakan kata sandang yang termasuk jenis indefinite article. Apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, a dan an berarti kata benda berjumlah satu. Misalnya, sebuah, seorang, sebutir, sebatang, sehelai, sepotong, sepasang, sepiring, dan seterusnya. Nah, jadi e dan n itu artinya satu ya. Satu itu ruang lingkupnya banyak sekali. Jadi diantaranya seperti yang mengucapkan tadi, mulai dari kata sebuah sampai sepiring dan seterusnya, masih banyak. Jadi penggunaan e dan n adalah untuk menyatakan satu benda, untuk menyatakan satu benda saja ya, tidak lebih dari itu, karena jumlahnya hanya satu. Tentu saja benda tersebut tunggal atau singular dan dapat dihitung atau countable. Contoh, penggunaan e dan n adalah a globe, a window, a door, a person, a university, an umbrella, an air conditioner. Nah, semua ini artinya satu atau sebuah. A globe, sebuah bola dunia. A window, sebuah jendela. A door, sebuah pintu. A person, seorang. A university, sebuah kampus atau universitas. An umbrella, sebuah payung. An air conditioner, sebuah AC atau pendingin ruangan. E dan n itu artinya sebuah, satu ya, karena bendanya hanya satu. Dan masih banyak lagi arti e dan n lainnya, seperti yang mengucapkan tadi, mulai dari sebuah, seorang, sebutir, sebatang, sehelai, sepotong, sepasang, sepiring, dan seterusnya ya. Namun tergantung dari kata benda sesudahnya ya, karena tidak mungkin kita mengucapkan a globe artinya sepiring bola dunia ya, bukan seperti itu ya. Jadi tergantung dari benda yang menjelaskan sesudah kata atau artikel e dan n, tergantung dari apa yang dijelaskan, kata apa. Nah, sekarang kita pindah lagi ke slide berikutnya ya. Semoga anak-anakku semua paham dari penjelasan yang tadi. Oke, pada slide ini kita akan membahas penggunaan artikel e dan n, the use of article e and an.
Nah, kita baca sama-sama dulu penjelasannya. Artikel a dan an sama-sama digunakan untuk benda secara umum berjumlah satu. Penggunaan keduanya untuk kata benda tunggal dapat dihitung atau singular countable. Bedanya terletak pada pengucapan atau pronunciation suku kata pertama pada kata selanjutnya, baik itu kata benda maupun kata sifat. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan penggunaan artikel e dan en ya. Artikel a atau a digunakan pada kata yang pengucapan suku kata pertamanya berbunyi huruf konsonan atau huruf mati. Huruf konsonan itu yang mana ya? Ya, ini. Selain a, i, u, e, o, itulah yang dinamakan huruf konsonan. Tentunya anak-anakku sekalian sudah pernah mempelajarinya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi huruf konsonan itu atau huruf mati terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, inilah yang dimaksud dengan huruf konsonan. Atau bisa juga kita untuk lebih cepat ya menyebutkannya, ya kita menyebutkan saja selain dari huruf a, i, u, e, o. Selain huruf a, i, u, e, o tadi, itulah yang dinamakan dengan huruf konsonan. Ya, kita lanjut ya. Jadi penggunaan a untuk artikel ya, ini maksudnya artikel a untuk pengucapan suku kata pertama berbunyi konsonan. Fokus pada pengucapan, bukan ejaan. Contoh, a book. Ya, perhatikan, setelah artikel e ada huruf b. Huruf b itu termasuk dengan huruf konsonan. Tapi kita fokus pada pengucapan ya, bukan hurufnya, bukan huruf b. Ya, kita fokus pada pengucapan a book. Jadi book itu dimulai dari pengucapan b, huruf b. Jadi otomatis artikel yang digunakan adalah artikel, iya benar sekali, artikel a. Jadi a book. Ya, seperti itu ya. Nah, mari kita lihat contoh di samping. Nah, di sini example, ini contohnya. Nah, kita mulai dari a book. A book, sebuah buku. Mengapa pakai artikel e, bukan artikel en? Iya, benar sekali. Karena setelah artikel e atau a ini ada huruf vokal, ada huruf mati, yaitu b, huruf b. Tapi kita fokus pada pengucapannya ya, bukan pada ejaan atau bukan pada huruf. Jadi a book, jadi book, kata book itu pengucapannya huruf b, berarti kita memakai artikel e karena dia termasuk dengan pengucapan suku kata pertama berbunyi konsonan. Nah, kita lihat lagi contoh kedua, a cupboard, a cupboard. Nah, ini c, tapi kita tidak fokus di huruf. Kita tidak fokus di hurufnya ya, kita fokus di pengucapan. Jadi C ini membaca seolah-olah dengan huruf K. A cupboard. Perhatikan baik-baik. A cupboard. K, cupboard. C dibaca K. Nah, namun huruf K ini juga termasuk huruf konsonan. Ya. Suku kata pertamanya berbunyi konsonan ini. C, K, a cupboard. Jadi tetap kita menggunakan artikel a, bukan artikel an. Ya, bukan an ya, bukan ini, bukan an, tapi a. Ya, karena itu tadi pengucapannya ini, pengucapannya a cupboard. K itu K, cupboard. Nah,
seolah-olah mem mengucapkan huruf K, dan huruf K itu berbunyi konsonan. Sementara konsonan itu sementara artikel itu digunakan pada kata yang pengucapan suku kata pertamanya berbunyi konsonan. Jadi a cover, bukan an tapi karena konsonan pengucapan suku kata pertamanya berbunyi konsonan. Nah, sekarang kita perhatikan di bawah ini. Ini yang bertanda merah seperti ini, perhatikan. Nah, ini kan huruf U, tapi kita tidak fokus di hurufnya, kita fokus di pengucapan. Nah, mengapa di sini memakai artikel a bukan an? Ya, bukan an ya. Mestinya kalau yang ini, karena di sini huruf vokal, berarti di sini harusnya an. Tapi tidak seperti itu ya anak-anakku sekalian, karena kita fokus pada pengucapan suku kata pertamanya. Nah, suku kata pertamanya, ya coba dengarkan mem ucapkan a university, a university, a university. U mengucap U di sini, tapi mem mengucapkan U. Y itu, nah Y itu adalah huruf konsonan. Ya, perhatikan baik-baik. A university. Y adalah huruf konsonan, di mana artikel a ini digunakan pada kata yang pengucapan suku kata pertamanya berbunyi huruf konsonan. Jadi yang pantas untuk menemani kata university adalah artikel a, ya, bukan an. Sekalipun ini hurufnya huruf vokal ya, huruf U itu kan huruf vokal, tapi kita bukan fokus di hurufnya, kita fokus pada pengucapannya. A university, a university, university, ya. Seperti itu anak-anakku sekalian. Semoga kalian paham penjelasan dari mem. Nah, sekarang kita mulai beralih ke artikel an. Nah, kita baca dulu petunjuknya, pengertiannya. Artikel an atau an digunakan pada kata yang pengucapan suku kata pertamanya berbunyi huruf vokal atau huruf hidup. A, I, U, E, O. Nah, suku kata pertamanya berbunyi huruf vokal. Nah, inilah penggunaan an. Perhatikan, beda ya dengan a, beda sekali. Karena a tadi digunakan pada kata yang pengucapan suku kata pertamanya berbunyi konsonan. Namun an digunakan pada kata yang pengucapan suku kata pertamanya berbunyi huruf vokal atau huruf hidup. A, I, U, E, O. Jadi, penggunaan an atau an untuk pengucapan suku kata pertama berbunyi vokal. Fokus pada pengucapan, bukan ejaan. Nah, mari kita lihat contoh di samping sebelah kanan ini. Example, contoh, an umbrella. Perhatikan, an umbrella. Ya, namun mem coba pengucapannya, perhatikan dan dengar baik-baik. Umbrella dimulai dari pengucapan yang berbunyi huruf A. Berbunyi huruf A, umbrella. A itu merupakan huruf vokal atau huruf hidup. Jadi jadi artikel yang digunakan ini adalah artikel an atau an. Ya. An umbrella. Sebuah payung. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita beralih ke contoh di bawahnya. An air conditioner. An air conditioner. An air conditioner. Nah, ini huruf A, tapi kita tidak fokus di hurufnya, tapi kita fokus di pengucapannya. Ya, kita fokus di cara mengucapkannya. An air conditioner. An air conditioner. Jadi berbunyi huruf seolah-olah huruf pertamanya itu berbunyi huruf E. An air conditioner. An air conditioner. Nah, huruf E itu merupakan bunyi huruf vokal
Ya, sehingga artikel yang digunakan adalah artikel an, bukan artikel an, karena kata pertamanya setelah artikel ini adalah ada berbunyi huruf vokal. Nah, coba perhatikan lagi contoh paling di bawah ini, paling bawah. Nah, di sini ada pengecualian. Ini berwarna merah ya. Nah, nah ini huruf H. Perhatikan, huruf H kan huruf konsonan. Loh, kok memakai artikel an? Nah, jangan bingung ya. Jangan bingung. Nah, tadi memang mengatakan fokus pada pengucapan, bukan ejaan atau bukan hurufnya. Kita tidak fokus di huruf. Nah, coba dengarkan apa yang mengucapkan. An hour. Ya, H ini diucapkan seolah-olah berbunyi huruf vokal A. An hour. Jadi perhatikan ya, mengucapkan huruf A, tapi bukan huruf H, huruf A. Jadi, artikel yang digunakan adalah artikel an. Ya, anak-anakku sekalian, seperti itu ya penggunaan artikel an. An hour. A, huruf A merupakan bunyi huruf vokal atau huruf hidup. Jadi artikel yang digunakan di sini adalah artikel an. Anak-anakku, sekali lagi, kita tidak fokus di ejaan, kita tidak fokus di huruf, tapi kita fokus pada pengucapannya. Ya, seperti itu ya, sama dengan yang tadi. Nah, ini kan huruf vokal, tapi pengucapannya a university, dimulai dari bunyi huruf konsonan, yaitu huruf Y. A university. Jadi artikel yang digunakan adalah artikel e. Sedangkan yang ini an hour. An hour. Mengucapkan seolah-olah mengucapkan huruf vokal A. Nah, huruf vokal A itu artikel yang digunakan adalah artikel an. Jadi walaupun di sini huruf H atau huruf mati, tapi kita tidak fokus di huruf. Sekali lagi ya, kita tidak fokus di hurufnya ya anak-anakku sekalian, tapi kita fokus di pengucapan. Ya, seperti itu penjelasan dari Mem. Semoga kalian semua paham dan tidak bingung. Silakan diulang-ulang di rumah sampai kalian paham, dan tetap semangat ya anak-anakku sekalian. Oke, sekarang kita menuju ke slide berikutnya. Iya. Sekarang waktunya kita mengerjakan tugas. Nah, ini adalah individual assignment 1, tugas individu pertama. Tugas individu pertama ini adalah tugas untuk penilaian pengetahuan kalian. Apa yang kalian akan mengerjakan? Kita baca sama-sama soalnya ya. Translate the word below into Indonesian. Then record your voice while reading the words loudly, clearly, and correctly. Artikanlah kata-kata di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian rekam suaranya sambil membacakan kata-kata tersebut dengan lantang, jelas, dan benar. Ya, ini di bawahnya soalnya. Silakan ditulis dulu dan diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu kalian merekam suara kalian mengucapkan kata-kata tersebut dengan lantang, jelas, dan benar. Tentunya dengan merekam suara mengucapkan bahasa Inggris ya. Rekam suaranya dalam bahasa Inggris. Oke. Ya, sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Nah, oke, ini adalah tugas individu kedua, individual assignment 2. Nah, tugas individu kedua ini adalah tugas untuk penilaian keterampilan kalian. Nah, mari kita baca sama-sama ya soalnya.
Apa yang kalian harus kerjakan? Answer the question below. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Explain the use of the article A and give an example. Sorry ya, explain the use of the article and give an example. Jelaskan penggunaan artikel A ya maksudnya, dan artikel an, kemudian berikan contoh. Jadi kalian jelaskan seperti yang tadi ada pada slide yang telah lalu. Di situ ada penjelasannya artikel a dan an. Ya, silakan dijelaskan, ditulis pada buku latihan kalian. Kemudian berikan contoh masing-masing satu saja untuk artikel a atau a, dan satu juga contoh untuk artikel an atau an. Oke, seperti itu ya anak-anakku tugas keduanya. Ya, semangat dan happy working. Okay, my beloved student, before we close our lesson today, I'd like to give you words of wisdom. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Jadi anak-anakku sekalian, pendidikan sangat penting untuk kita, ya, untuk kita sendiri dan khususnya dan umumnya untuk orang banyak. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah dalam belajar. Karena dengan pendidikan, dengan belajar, kita bisa mengubah dunia. Okay, my beloved student, before we close our meeting today, let's say our closing prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.